Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Malam. Oke, di sini perkenalkan nama saya Salaskar Satria dengan teman saya, yaitu yang bernama Muhammad Najulija. Oke, di sini kita akan sedikit mewawancarai jenengan Mas Haji terkait padepokan jenengan. Itu kita mau wawancara sekitar ya sejarah padepokan jenengan. Gitu, Mas. Nah, ini langsung mawon nggih, Mas. Nah, ini kula enten pertanyaan niku jumlah atau anggota pelatih padepokan jenengan itu ada berapa, Mas? Kalau jumlah pastinya itu saya kurang mengetahui sih, Mas. Cuman dari segi ibaratnya waktu pengesahan, kalau dilihat di wilayahku sih, satu pengesahan warga itu pasti di atas 10 orang. Itu waktu ibaratnya satu pengesahan. Tapi itu kan hitungannya satu ranting sih, bukan semuanya. Cuman kalau dibilang berapa anggota warga di ranting saya, tempatnya di Kota Gajah Lampung Tengah, kalau emang satu ranting itu digabung jadi satu kontingen itu pasti banyak, Mas. Ibaratnya dari 30 warga itu aja pasti lebih. Bahkan bisa nyampe 100 sih kalau ibaratnya satu kontingen di Kota Gajah itu dikumpulkan. Karena kan di satu Kota Gajah itu kan rantingnya bukan tidak hanya satu, ada banyak lah ibaratnya di Kota Gajah, wilayah timur, tengah, itu kan pasti ada rantingnya masing-masing. Kalau ibaratnya dikumpulkan itu masih banyak, lebih dari 50 warga itu pasti ada. Nggih. Muhammad Najulija, apa ada pertanyaan? Monggo. Mas, prestasi apa aja yang sudah Mas Haji raih selama bergelut di dunia persilatan? Kalau prestasi yang dominan terlihat di ranting itu masih belum banyak sih, Mas. Cuma kalau ibaratnya kita mengikuti kejuaraan tingkat kecamatan, kabupaten itu di tiap tahunnya itu pasti alhamdulillah saya menghadiri. Ibaratnya sampainya kayak Asia Cup atau Asia Champion itu ibaratnya yang dari semua perguruan itu ada, kayak PSAT, IKSPI, Paganusa, dan lain-lain itu pasti ada. Ibaratnya ya saya pernah mengalami di kompetisi tersebut, ibaratnya di bagian atletnya, yang alhamdulillah pernah mendapat juara 2 tingkat kabupaten sih, Mas, di Lampung Tengah, tempatnya di Karanganyar. Itu pada tahun 2018 itu saya masih baru-barunya jadi warga ibaratnya kan. Setelah saya di pengesahan itu ada kompetisi. Nah, disitulah aku ngikutin atlet itu dan alhamdulillah di tahun itulah aku mendapat juara. Siap. Untuk jadwal latihannya itu bagaimana sistemnya, Mas? Kalau di PSHT itu sistemnya itu ada tingkatan sih, Mas, kayak ibaratnya kayak sabuk pertama, sabuk kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau ibarat di sabuk pertama itu ibaratnya mau prapolos itu kan masih belum ada sabuk sih, Mas. Dia tuh harus pakai, bukan Pak sih maksudnya, cuma pakai seragam biasa, ibaratnya seragam keseharian itu 1 minggu itu dominan cuma 1 kali. Cuma nanti kalau ibaratnya dia mulai naik tingkat dengan kesesuaian sabuk mereka masing-masing, itu kan kalau naik tingkat kan otomatis tingkatan latihan itu harus jauh lebih berat sih, Mas. Karena kan target dari seorang bela diri itu harus bisa mengalahkan 1 lawan 4 orang yang belum pernah mengerti bela diri itu untuk kaum wanita. Cuma kalau kaum pria itu harus bisa mengalahkan 1 banding 8 orang yang belum pernah mengerti bela diri. Nah, kalau ibaratnya kita sudah di perbandingan gitu, maka kan otomatis kita harus ada targetan di tingkat ini, fisik kita segini, di tingkat ini fisik kita gini, sampai warga kan harus mencapai batas maksimal dari fisik kita. Kalau seminggu itu paling lama itu 3 kali dia, Mas. Untuk bagaimana prosedur untuk bergabung pada padepokan yang diikuti oleh Mas Haji itu? Kalau PSHT prosedurnya itu nggak terlalu banyak sih, Mas. Yang jelas ada niat, ada semangat, monggo bareng-bareng masuk ke PSHT. Ibaratnya kalau dari segi adat atau agama itu kita tidak memprioritaskan, karena emang di awal kita masuk PSHT itu tidak ada istilah
kamu harus di golongan ini harus masuk ini, kamu di golongan ini harus masuk itu, tidak. Ibaratnya PSHT itu ada tingkatan masih banyak, bagus untuk mereka, bagus untuk kita, bagus untuk semua, ada ibaratnya tidak memberatkan satu pihak. Oh. Ya, untuk bergabung sendiri, apakah ada barang yang wajib untuk sudah dimiliki? Tolong diulang lagi Mas, pertanyaan Mas. Untuk bergabung, adakah barang yang wajib sudah dimiliki? Maksudnya ada kayak seragam wajib punya atau bagaimana itu? Kalau kita sudah memiliki sabuk, ibaratnya sabuk awal masuk PSHT itu kita emang wajib pakai seragam, Mas. Cuman kan itu seragam siswa, ibaratnya seragam siswa sama seragam warga atau pelatih itu dibedakan. Antara badge sakralnya atau dari segi baju itu pasti ada pembeda. Ibarat fungsinya kalau ada banyak warga yang datang itu kan, warga itu langsung dominan tahu, oh itu yang masih siswa, ini masih warga. Ibaratnya saat dia masuk itu udah tahu kalau emang pembeda dari kedua tahapan itu ya dari baju. Ibarat nanti kita sudah jadi warga ya kita tetap ada dibekali sih dari pusatnya sana seperti KTA, seragam resmi PSHT dari asal sana juga ada Mas. Ibaratnya kalau kita ketemu warga sama warga kan harus ada pembuktian sih Mas, nanti dikiranya kita warga gadungan kan. Salah satunya tadi ya KTA itu tadi, kartu tanda warga. Untuk yang terakhir, pesan untuk para pesilat Indonesia. Kalau pesan saya terhadap pesilat Indonesia sih bukan hanya di PSHT atau perguruan lainnya, ibaratnya kita sama-sama satu pencaksilat, sama-sama kita mengikat ilmu bela diri, ya monggo lah bareng-bareng kita didik generasi yang berikutnya itu lebih baik. Jangan utamakan egois kita, ibarat dulu kita latihan keras, kita dipukuli, kita di baku hantam sana sini, kita menjadi ada rasa dendam ke generasi berikutnya, itu jangan. Ibaratnya ya udahlah, itu jadikan pembelajaran bagi kita. Ibaratnya janganlah langsung kita menanam balas dendam ke generasi berikutnya. Iya, kalau ibarat generasi berikutnya itu tahan seperti itu, kalau ibarat tidak kan malah terjadi hal yang tidak baik. Teruntuk semua ikatan pencaksilat, bangunlah pencaksilat yang ibaratnya bagus, hindari provokasi, jangan langsung terpancing sama oknum-oknum yang nggak jelas, netizen atau di sosmed lainnya. Cari kebenarannya, baru ditindaklanjuti. Dan pesan saya yang baik, jangan lakukan kekerasan hanya sekedar mengetahui informasi yang ibaratnya hanya melewati dari komenan-komenan sosial media. Itu aja sih Mas. Siap. Untuk Mas Asa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi? Kayaknya cukup Mas untuk Oke Mas. Oke. Mas Aku Asa. juga cukup. Mungkin kalau dari Mas Ija cukup. Mungkin segitu dulu Mas Haji. Makasih banget ini waktunya, ini udah mau direpotin, udah mau diwawancara. Mohon maaf apabila tutur bahasa kami ini kurang berkenan, dan terima kasih banget udah mau ngasih informasi tentang Padepokan Jenengan. Itu semoga ya Padepokan Jenengan itu lebih baik lagi, lebih maju dan lebih harum lagi namanya. Mungkin itu aja ya Mas, makasih. Mungkin ada Iya Mas. sepatah dua patah lagi Mas untuk menutup. Jangan jadikan patokan provokasi itu sebagai ajang kekuatan untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Itu aja sih Mas. Oke, siap. Makasih banget ya Mas Haji. Mungkin dari aku cukup, dari Mas Hija juga cukup. Mungkin malam ini sampai di situ aja Mas. Mungkin aku tutup Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.